menurut lo apa sih yang harus dipersiapkan untuk merubah haluan dari seorang pegawai menjadi seorang pengusaha, terutama di bidang kreatif? Jadi ini general question dan specific question. Iya. Kalau in general, kalau pengen jadi pengusaha. Mbak, sorry, tunggu. Jawabannya kita hold dulu ya, sampai ke part 2. Hai semuanya, selamat datang di part 2 Ngulik Plus ya. Gimana? Kemarin apakah kalian sudah menunggu? Gimana untuk jawabannya Mbak Riva untuk kayak apa sih persiapannya dari seorang yang tadinya pegawai tetap berubah haluan menjadi creative entrepreneur atau nggak menjadi seorang pengusaha di bidang kreatif terutama seperti saya. Ya, oke, kita langsung aja mendengar jawabannya dari Mbak Riva. Gimana, Mbak? Oke. Ini aku ulang lagi dulu ya. Kita ulang aja nggak apa-apa. Jadi apa sih yang benar-benar harus disiapin? Betul. Kalau mau banting setir dari karyawan ke pengusaha, khususnya pengusaha di bidang kreatif. Mau jadi pengusaha apapun, mau di bidang apapun, yang pertama itu siapin mental dulu. Kenapa? Mental dulu. Benar. Yang namanya modal kerja bisa dicari dari luar, Ya. tapi mental cuma dari dalam kepala kita sendiri doang. Itu bedanya, ya kan? Karena gini loh, aku sering banget ya melihat pengusaha lain modalnya ada, gitu kan, ada investor yang mau invest, atau misalkan bisa juga dapat kredit dari bank, ya kan, pemerintah ngasih kur untuk usaha kecil, gitu kan, kredit usaha rakyat. Dapat modalnya ada, uangnya ada, gitu, tapi mentalnya yang nggak siap, gitu. Ketika udah dapat dananya dia bingung, gitu. Oh ini dananya mau dipakai buat apa dulu ya, gitu kan. Kalau dia tuh tenang sedikit aja, gitu, tenang dikit aja, gitu ya. Kalau dia tenang sedikit aja, dia akan tahu gitu, karena memang susah loh ngatur duit kalau modal kerja kalau cuma dikit bingung gitu kan, mau berapa yang buat hiring orang, mau berapa yang buat pemasaran gitu kan, berapa yang buat operasional, itu memang conflicting banget gitu. Dan biasanya karena nggak kuat mental jadi panik duluan gitu, akhirnya di marketingnya setengah-setengah, di research and developmentnya setengah-setengah, nggak jelas konsentrasi dia apa, fokus dia kemana gitu. Itu hanya karena mentalnya aja nggak siap, akhirnya ada masalah dikit, gagal dikit langsung down. Gitu. Akhirnya perusahaannya akhirnya ya bangkrut pasti karena kehabisan uang gitu kan, tapi kehabisan uangnya lebih karena tidak ada kesiapan mental dari si pemilik usaha itu. kalau bisa ngomongin masalah persiapan mental tuh bisa kayak karena dia sebenarnya juga nggak prepare segitunya kan, nggak prepare 100% untuk usahanya dia, atau bagaimana tuh Mbak kira-kira? Aku bukan ahli psikologis ya, tapi ini kalau aku amatin tuh gini loh, banyak orang pengen jadi pengusaha, kenapa? Karena stres jadi karyawan. Kalau kamu stres jadi karyawan, jadi pengusaha akan lebih stres lagi, itu yang bikin gak siap mental gitu. Selalu berpikiran jadi pengusaha adalah jalan keluar dari kesetresan sebagai karyawan gitu. Ya itu salah banget ya. Kalau kalian melihat ya, menjadi pengusaha, bikin perusahaan sendiri adalah jalan untuk kabur dari karir kalian sebagai karyawan, ya itu yang nanti bikin kalian tuh gak kuat mental ketika jadi pengusaha, karena kalau kalian ketinggian gitu. Oh jadi pengusaha tuh enak, oh jadi pengusaha tuh gampang gitu, oh gak ada lagi bos yang ngomel-ngomel, iya gak ada bos lagi, tapi ada customers lo, ya kan? Iya, ada investors kamu kalau kamu terima pendanaan gitu, jadi sama aja gitu loh, cuma ganti orangnya. Jadi itu sih, jadi menurut aku kalau mau mulai dari karyawan dulu gak apa-apa, bagus sebenarnya, kita ngumpulin modal kerja dulu, ngumpulin pengalaman dulu yang paling penting gitu kan, ngumpulin relasi dulu, networking itu penting banget gitu kan. Tapi ya itu tadi, siapin mental juga. Jangan misalkan contoh nih ya, sorry kalau omongan aku ini nyinggung, jangan dikit-dikit resign gitu, kesel sama bos gitu kan. Kamu mau kerja sama siapapun, bahkan kalau kamu kerja sama aku pun, kamu akan kesel sama aku gitu, karena it's human gitu loh. Lu sama siapapun pasti kalau udah lama, udah kenal cukup dekat, udah ketahuan aslinya, pasti akan ada keselnya. Tapi bukan berarti langsung resign gitu aja gitu. Bukan berarti nggak boleh resign, ya boleh lah, aku juga pernah resign gitu kan. Alasannya gitu loh. Jangan resign karena hal-hal sepele yang sebenarnya di mana aja tuh bisa kejadian gitu. Kaitannya apa sama jadi pengusaha? Kamu kalau jadi karyawan dikit-dikit resign gampang. Kalau jadi pengusaha, masa mau lo tutup perusahaannya terus gaji karyawan siapa yang bayar gitu kan? Gak sesimpel itu gitu. Jadi tidak sesimpel itu, Bunda. Ya, nih yang selalu bikin gue kerja rajinnya nanti aja kalau jadi pengusaha gitu kan. Oh nanti gue maksimal kalau jadi pengusaha. No, believe me. Dan itu banyak terjadi ya? Banyak banget, itu banyak banget. Terutama kan aku aktif di sosial media kan gitu. Banyak banget komen yang kayak gitu kan. Ngapain sih rajin-rajin kerja jadi karyawan gitu? Ini kan bukan perusahaan kita. Ngapain sih kita kerja maksimal untuk mewujudkan mimpi orang lain kayak gitu kan? Kalau kita sekarang nggak terbiasa
terbiasa rajin, kita nggak terbiasa untuk kerja maksimal, mental kita udah kebentuk di situ, habit kita udah kebentuk sebagai orang yang malas. Emang lo pikir dari malas ke rajin tuh bisa tiba-tiba gitu aja, nggak segampang itu. Ini hal basic yang sebenarnya kalian perlu tahu sih, karena Yes, it's very menjadi basic. rajin itu adalah kunci, Proses, ya, kunci, esensial, dan itu butuh betul. proses. Karena kalau nggak gitu susah. Niat, kunci, itu niat, kunci, niat, terus rajin dan memang mental ya. Dan gitu. konsisten. Iya. Konsisten. Jadi itu sebenarnya ya, kayak semua pertanyaan udah dijawab deh. Udah yuk, kita udah. Nggak, karena ini udah kayak aku jadi bingung nanyanya, tapi nggak apa-apa. Ini kayak udah baru bagus banget, pasti diminta lagi sama kalian semua gitu kan. Ngomongin masalah tadi, kita ngomongin mental, berarti kan itu ada step pertama. Step pertama. Kedua, ngomongin finansialnya di bagaimana untuk manajemennya kemana. Nah ini mau lebih detail, kemanakah dulu? Oke. Gitu, misalkan ke modal untuk, bisa kalau kita beli kopinya dulu atau beli mesinnya dulu. Contohnya Enggak. seperti itu. Cari ide bisnisnya dulu. Ide bisnisnya dulu. Iya, mulai dari ide bisnisnya dulu gitu kan. Kita misalnya mau minta modal sama orang, tapi kan orang pasti nanya dong, lo minta modal mau bisnis apa? Ya kan, masa kita jawab belum tahu, ya gimana orang mau ngasih gitu kan. Ini nggak percaya gitu Nggak kan. percaya kalau kita mau minta modal ke investor tuh udah siap yang namanya pitching deck gitu. Ya. Kayak aku udah sering ya fundraising untuk perusahaan ketika aku masih jadi karyawan gitu. Tuh nggak pernah ada mau bisnis apa, oh iya minta duitnya dulu aja, ntar pikirin belakangan Iya, nggak iya. ada yang mau ngasih. Betul. Gitu loh, mereka tuh nanya-nanyanya seolah-olah nanya-nanya ke bisnis yang udah jalan lama, padahal jelas-jelas ini minta duit untuk perusahaan yang masih baru gitu kan. Ngomongin masalah Mbak sering lihat pitch deck, bahkan juga seorang pengusaha, dan maksudnya kalau ada yang mau minta tolong ke Mbak gitu, misalkan butuh sponsor atau apapun itu, pasti kan ngeliat pitch deck kan. Yes. Nah pitch deck tuh ngaruh gak sih sebenarnya untuk kayak estetikanya, key points-nya atau apa, itu kan semua modal gitu. Nah itu gimana tuh kira-kira? Pitching deck penting ya, tapi yang lebih penting adalah cara kita presentasi isi dari pitching deck itu. Pitching deck tuh udah bagus, beautiful, gambarnya bagus, warna-warni gitu kan. Tapi kita ngejelasinnya kayak masih gugup, nggak percaya diri, nggak kelihatan kalau kita tuh believe dengan bisnis kita gitu. Ditanyain sama investor tuh kayak sidang kompreskripsi kalau nanya. Ini tuh nyambung, Iya. ini tuh sebenarnya kalau kalian nonton episode berapa kan? 3 episode 3 ya? Enggak dong, episode 4. Dia bingung sendiri. Oke. Sering kan kita syuting jadi bingung saya. Jadi episode 3 ini emang ngebahas juga permasalahan presentasi dan sebagainya gitu. Jadi coba nonton itu dulu, and then nonton sini lagi ya kan. Banyak-banyakin viewers, betul. Iya. Oke Mbak, berarti penting ya pitch deck kan? Jadi Penting sih, tapi cara ngomongnya itu lebih Lebih penting penting. lagi. Oke. Tapi kan sebenarnya itu kan kalau pitch deck kan dikirim ke email dulu. It means itu udah step awal untuk Step dilihat awal. orang. Kayak first impression Betul. gitu. Jadi memang itu juga penting. Ya. Oke, berdasarkan pengalaman Mbak nih, gimana sih kita ngomongin brand, kiat-kiat membuat sebuah brand gitu kan, agar tercipta awareness-nya Ya. yang baik di publik, Yes. terutama calon konsumen. Yes. Nah itu gimana tuh? Kalau Panjang sih aku tahu, cuman Iya. ya singkatnya. singkat ya. Kalau aku sebagai pengusaha yang modalnya terbatas gitu ya, bukan pengusaha dengan modal ratusan miliar gitu kan. Cara aku adalah, ya ini cara quote and quote paling murah untuk membangun brand adalah dengan personal branding kita sebagai pengusaha. Kitanya yang harus dikenal dulu sama masyarakat luas gitu. Orang lebih banyak kenal aku as a person gitu kan, Rifa Sanjati, dibandingin brand-brand story itu. Tapi nggak apa-apa gitu. Nanti once mereka udah kenal sama aku, mereka akan penasaran, si Rifa ini bisnis apaan sih gitu, Yeah. brand story gitu. Terus nanti, dan visit terbesar dari website aku itu adalah dari search engine, dan keywordnya bukan fotografi tapi nama aku. Jadi mereka klik, iya, jadi kan kalau yang namanya Google Analytics kan bisa lihat ya, orang masuk ke website kita itu dari mana sumbernya, apakah diklik dari link di TikTok, di LinkedIn, di Instagram, atau dari Google gitu. Kalau dia bilang dari Google, itu kita bisa lihat orang ngetik apa di Google ya sampai akhirnya menjadi website kita gitu. Dan itu masih berawal dari karena mereka penasaran dengan aku. Orang kan suka gitu kan, Iya. "Ah, siapa sih Google gitu. Kepo-kepo gitu Kepo, kan. ya. Itu ngaruh banget seriusan. Tapi emang yang gue lihat gitu ya Mbak, emang kayaknya sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Kita mau tahu dulu siapa orang di balik si pemilik perusahaan tersebut, and then baru mereka kayak kepo di Google dan sebagainya. Akhirnya nemuin, oh dia punya ini, kok menarik sih? Yes. Kok ini akhirnya dibeli atau disewa jasanya dan sebagainya gitu kan.
Berarti memang oke, berarti harus gimana menciptakan brand itu setidaknya dimulai dari diri kita dulu. Untuk menciptain, meyakinkan orang bahwa oke ini gua personality gue, branding gue seperti ini. Lihat loh, gue ada produk ini gitu kan. Lihat loh, gue ada ini gitu kan. Muncul tuh pelan-pelan gitu kan, dijualin gitu. Tapi emang I think that's the way the game right now. Kayak orang-orang tuh kayaknya sekarang kayak begitu gitu. But it's okay, right? Yeah. Oke, jadi challenge apa nih Mbak yang ketika pernah dihadapi membranding produk itu? Selain dimulai dari self branding dulu gitu. Susahnya adalah karena dua hal sih ya. Yang pertama masalah kompetisi. Ya, itu yang paling bikin susah adalah itu, karena kan kalau kita tuh newbie, orang akan mikir dia siapa gitu kan. Betul. Gitu. Itulah kenapa aku bilang dengan mulai dari personal branding untuk menjawab dia siapa itu gitu loh. Bahwa bisnis aku ini bukan bisnis abal-abal gitu kan. Kalau mereka kenal aku kan mereka tahu loh aku punya reputasi yang dipertaruhkan gitu. Kalau bisnis aku messed up, kalau bisnis aku tuh penipuan misalnya, karena ini online bisnis ya, gitu kan. Ya berarti kan aku mencoreng reputasi aku pribadi kan. Itu yang pertama itu kompetisi. Mereka orang tuh akan cenderung nyaman dengan merek yang udah terkenal, yang mereka udah tahu, udah banyak yang pakai gitu, sehingga kita sebagai pemula tuh susah banget nih untuk ngalahin the big brands gitu. Dan masing-masing industri tuh pasti ada lah big brands yang udah, kalau ditanya kayak air mineral siapa best playersnya, Aqua lagi gitu kan. Yang mau Tapi udah berhasil loh nggak menyebut merek itu ketika di warung. iya udah berhasil ya. Air putih Ya, gitu. tapi imagine lah awal-awal merek lain mau masuk, Iya. pasti imagine buat mereka susah banget. Gitu kan. Iya. Yang seperti itu, semua industri itu pasti ada top players yang sudah melekat dengan industri itu. Itu yang pertama kesulitannya. Kemudian yang kedua kesulitannya lagi ya resesi kita sekarang sih. Gitu udah masuk resesi ya berarti ya? Udah dari sejak 3 bulan yang lalu. Oh nggak di gambar-gembor ya kayaknya? Ada di Oh ada ya, nggak cuma pengen nyentil-nyentil dikit aja ya. Ada ya. Tapi memang nggak terlalu di blow up banget sih. Iya, Karena orang mungkin- suka udah bingung juga resesi apaan sih gitu. Iya, mungkin juga bisa jadi panik atau apa. Iya, atau bisa jadi panik. Jadi daripada orang terjemahkan dengan caranya masing-masing, jadi mendingan nggak usah pakai bikin heboh-heboh. Iya sih, kasihan sih udah di zaman sekarang ya Mbak Iya. gitu. Itu tapi buat sebagai pengusaha khusus yang baru memulai, ya itu resesi tuh ngaruh banget. Jadi orang tuh tahu brand kita, ya mereka tertarik untuk beli, cuma lagi nggak ada uang gitu. Iya, Gitu, berarti dan- oke. Nah sorry Pak, banget. Dan challenge untuk kreatif bisnis adalah kita itu bukan kebutuhan primer, especially my business fotografi gitu. Iya. Itu bukan kebutuhan primer gitu. Kalau entertainment masih mending, udah dianggap sebagai kebutuhan primer gitu ya. Itu udah kayak bagian dari kehidupan manusia. Tapi kalau untuk fotografi kan enggak. Iya sih, itu tuh Kesulitannya tuh itu. Gitu. kesulitannya itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak orang sekarang udah mulai banyak mau jalan-jalan atau mulai banyak yang pengen foto-foto juga lah, semoga lah ya. Udah mulai bangkit lagi. Udah mulai bangkit Udah mulai lagi. tahun Oke. 2021 ini. Makanya aku bilang it's been a great year karena kita mulai dapat order lagi. Oh yeay, saya pun juga dapat order lagi dari bapak-bapak yang di depan saya ini gitu kan. Yeah, that's why I love about this year. Iya, alhamdulillah semoga ya Mbak ya, amin amin amin. Tahun lalu ada sih order, cuman kayak sebulan sekali doang. Itu kan sedih banget ya Iya. bisnis begitu. Ngerti, saya ngerti banget. Oh, sekarang aku juga berubah jadi online soal bisnis aku. Nggak apa-apa, it's fine. Nah, ini tadi kan menghadapinya berarti kayak satu sabar, tekun. Nah, yang aku lihat dari Mbak gitu ya, ini bisa juga sebagai contoh kalian-kalian yang nonton di rumah gitu. Tekun dan sabar, dan memang itu yang dua hal yang harus kita pegang terus, dan tentunya ide bisnis dan sebagainya itu harus bagaimana cara nge-brandingnya itu harus kuat. Kita harus mentalnya, berarti dimodalin dari mentalnya dulu supaya nanti ke depannya lebih enak gitu kan. Nah, tapi Mbak, pasti karena pada pengen tahu kan, kira-kira nih ada nggak sih Mbak penyesalan ubah haluan gitu dari seorang pegawai yang gajinya tetap lumayan gede dan besar di perusahaan gitu kan, menjadi seorang creative planner? Ada? Gak ada. Kalau kangen sama teman-teman aku di kantor dulu, ya kangen sama teman-teman aku di Gojek, GoPay pernah. Kangen doang, tapi bukan kangen sama perusahaan, ya kangen sama orangnya gitu. Bukan karena GoPay sebagai company atau apa, Ya. enggak, tapi lebih karena kangen sama teman-temannya aja gitu kan. Kayak biasa makan siang bareng, atau misalkan kalau Friday night kita bareng-bareng kemana, nobar atau apa, lebih kangen kesananya sih sebenarnya. Oh. Tapi kalau nyeselnya enggak gitu. Jadi aku ini aku punya lah ya pengalaman masa lalu yang nggak mengenakan ya, tentang not trying ya. Jadi kita tuh nyesel kenapa? Karena kita nggak nyoba. Ya. Nyesel itu bukan karena kita nyoba terus gagal. Ya. Nyesel itu karena kita nggak mau nyoba. Betul. Nah jadi itulah kenapa aku udah gak pernah nyesel lagi. Aku udah pernah ngerasain nggak enaknya menyesali karena nggak mau coba
kalaupun tiba-tiba corona datang gitu kan, tiba-tiba bisnis Iya. aku zing gitu kan. Betul. Itu ya nggak nyesel juga, karena nyesel itu datang kalau kita tuh nggak coba, bukan karena kita gagal. Betul. Jadi kayak walaupun istirahat sebentar, lama, ngendepin, terus tapi yang penting coba lagi. Coba lagi, kita belum gagal kalau kita belum nyerah. Siapa yang di sini sama saya? Gimana, Pak? Oke, itu menarik banget ya. Tapi misalnya aku cuma mau nanya aja. Bahkan tadi sempat ngomongin permasalahan saya emang punya target dan lebih baik coba jadi pegawai dulu untuk kayak tahu nih pengalaman kerja dan sebagainya gitu. Dan betul sekali kalau dan teman-teman kantornya enak banget itu tuh paling susah untuk kayak untuk keluar gitu Itu kan. yang bikin susah move on tuh sebenarnya Betul, timnya sih. betul, timnya gitu. Nah tapi kira-kira nih way before gitu, kalau misalnya Mbak disuruh lebih memilih di seorang pegawai atau pengusaha, lebih memilih yang mana? Ada kalanya ya aku mikir, bahkan di tahun 2020 yang tadi aku bilang zong itu gitu ya, ada kalanya aku mikir andai aku mulai lebih awal, andai aku udah fokus di bisnis ini sebelum ada corona gitu, sehingga ketika corona datang aku udah lebih besar gitu kan, ada pemikiran kayak gitu kan. Tapi aku nggak nyeselin juga gitu punya keputusan untuk baru mulai di 2020, karena gimana pun aku membutuhkan itu gitu. Betul. Aku membutuhkan network aku di Gojek misalnya ya, itu banyak banget network aku yang di sana yang sekarang ngebantu aku di sini gitu, di bisnis aku sekarang gitu. Dan aku nggak mau juga aku butuh duit dari mereka juga Yeah. untuk modal kita hidup sekarang gitu. Kalau aku mulai lebih awal, modal kerjanya nggak ada, karena aku nggak mau terima dana investor kalau bukan dari kantong pribadi ya dari mana lagi gitu. Tapi kalau misalnya at that time aku punya network yang udah terbentuk lebih awal gitu, modalnya udah siap, segala sesuatu udah siap lebih awal, aku mau mulai lebih awal. Ya, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya gitu kan. enggak, ya. Kenyataannya enggak. Jadi ya udah, mau nggak mau aku terima aja kenyataan, aku mulai di tahun yang sangat buruk gitu. Ya aku benci banget tuh lebih ke 2020, ada si COVID-19-nya itu loh. We all Itu are. sih, Kita ya, semua itu yang benci aku ya. gemes gitu. Gemes iya. Gemes banget, Kalau gitu. dia corona kayak kutu sih tinggal diinjek-injek gitu ya. Cuman ya, aku suka banget nih Mbak itu bener-bener tadi bisa mengakui bahwa tadi aku suka dengan kalimat Mbak, aku nggak munah ya gitu maksudnya. Itu sebenarnya untuk seorang pengusaha jarang bisa dikatakan karena ego dan sebagainya gitu kan. Nah itu tuh aku pengen tahu sih Mbak, gimana cara Mbak bisa menurutku masih bisa stay humble seperti ini gitu kan, masih mau ngasih kiat-kiat ke teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Nah itu pengen tahu berarti land story itu kayak gimana sih sampai bisa terbangun. Nah itu aku pengen tanya apa sih itu Mbak, land story itu gitu. Oke. Land Story ini adalah online marketplace untuk jasa fotografi. Mbak tunggu bentar Mbak, Apa tuh? kita sambung ya Ih, ke part 3.